Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Medris Nilam Bestari Syanturi dengan NIM channel 24014. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Kepailitan. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSC yang selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Latar belakang materi saya itu hukum kepailitan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dengan adanya kepailitan, kreditur memiliki mekanisme hukum untuk menagih haknya secara adil dan transparan. Sementara debitur juga mendapatkan perlindungan agar proses penyelesaian utang tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, kepailitan juga berfungsi untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap sistem keuangan dan dunia usaha, seperti kepercayaan investor yang menurun atau terganggunya aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Selanjutnya ada definisi kepailitan. Dalam proses kepailitan, pengadilan dapat menetapkan bahwa seluruh aset debitur disita dan dikelola oleh seorang kurator untuk didistribusikan kepada kreditur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kepailitan juga dapat berakhir dengan pembagian aset, penyelesaian utang melalui pendampaian, atau pencabutan status pailit jika terbukti debitur masih mampu memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepailitan merupakan mekanisme hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditur sekaligus memberikan solusi bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Selanjutnya yaitu syarat kepailitan. Kepailitan dalam hukum Indonesia hanya dapat terjadi jika memenuhi syarat dan unsur tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Yang pertama yaitu memiliki minimal 2 kreditur. Debitur harus mempunyai sekurang-kurangnya 2 kreditur. Yang kedua, adanya utang yang jatuh tempo, minimal terdapat 1 utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, utang tidak dibayar, debitur tidak melunasi utang tersebut meskipun sudah waktunya dibayar. Unsur kepailitan dalam hukum Indonesia meliputi adanya debitur yang mempunyai utang kepada sedikitnya 2 kreditur, terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta debitur tidak membayar utang tersebut atau wan prestasi. Selain itu, kepailitan harus diajukan melalui permohonan ke pengadilan niaga untuk memperoleh keputusan pailit sehingga tidak dapat ditetapkan secara sepihak tanpa proses hukum. Selanjutnya, pihak yang berhak mengajukan pailit. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terdapat beberapa pihak yang berhak mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan niaga, yaitu yang pertama, kreditur dan debitur, yang kedua, pihak kejaksaan, yang ketiga yaitu pihak Bank Indonesia, yang keempat yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan yang terakhir yaitu Menteri Keuangan. Akibat hukum kepailitan. Salah satu akibat utama kepailitan adalah hilangnya hak debitur untuk mengelola asetnya. Setelah putusan pailit dikeluarkan, seluruh aset debitur akan berada di bawah pengelolaan kurator yang bertanggung jawab untuk menginventarisasi, mengelola, dan menjual aset guna melunasi utang kepada kreditur. Dengan demikian, debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi atau penggunaan aset secara bebas. Kepailitan juga berdampak pada penyitaan dan likuidasi aset debitur. Semua harta kekayaan yang termasuk dalam bodel pailit akan digunakan untuk membayar utang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu perbedaan kepailitan dan PKPU. Perbedaan berdasarkan tujuan. Kepailitan bertujuan untuk menyelesaikan utang dengan cara likuidasi aset debitur, di mana asetnya dijual dan hasilnya digunakan untuk membayar kreditur. Sedangkan PKPU bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyusun rencana pembayaran utang dengan kreditur tanpa harus langsung mengalami kepailitan. Berdasarkan status debiturnya, kepailitan diberikan jika debitur benar-benar tidak mampu membayar utangnya, sedangkan PKPU diberikan jika debitur masih memiliki potensi untuk membayar utang tetapi membutuhkan waktu untuk merestrukturisasi kewajibannya. Berdasarkan akibat hukum, dalam kepailitan debitur kehilangan hak untuk mengelola
untuk mengelola aset karena aset tersebut akan dikelola oleh kurator untuk dibagikan kepada debitur. Sedangkan dalam PKPU, debitur masih dapat menjalankan bisnisnya tetapi berada dalam pengawasan hakim pengawas untuk memastikan proses negosiasi dengan kreditur berjalan adil. Berdasarkan lama prosesnya, kepailitan bersifat final, di mana setelah diputuskan aset akan langsung diproses dan untuk dilikuidasi. Sedangkan PKPU bersifat sementara dengan jangka waktu maksimal 270 hari, di mana dalam periode ini debitur dan kreditur harus mencapai kesepakatan restrukturisasi utang. Jika gagal, maka debitur dapat menyatakan pailit. Selanjutnya yaitu mekanisme penyelesaian kepailitan. Dalam beberapa kasus, kepailitan dapat diselesaikan melalui perdamaian atau homologasi, di mana debitur dan kreditur menyepakati skema pembayaran utang tanpa harus melakukan likuidasi aset secara penuh. Jika kesepakatan ini disetujui oleh mayoritas kreditur dan disahkan oleh pengadilan, maka proses kepailitan dapat dihentikan. Dengan adanya mekanisme ini, hukum kepailitan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian utang, tetapi juga sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur dan memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kewajibannya secara adil. Selanjutnya yaitu peran kurator dan hakim pengawas. Dalam proses kepailitan, kurator dan hakim pengawas memiliki peran penting dalam mengawal jalannya penyelesaian utang debitur secara adil dan sesuai dengan hukum. Kurator bertugas untuk menginventarisasi seluruh aset dan kewajiban debitur, memastikan bahwa aset yang masuk dalam model pailit dapat dikelola dengan baik, serta menyusun daftar kreditur yang berhak menerima pembayaran. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam kepailitan. Dalam hukum kepailitan terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelesaian utang debitur yang dinyatakan pailit. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, ada 5 prinsip dalam kepailitan. Yang pertama itu prinsip keseimbangan, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip transparansi, yang keempat prinsip kepastian hukum, dan yang terakhir yaitu prinsip efisiensi. Sekian presentasi saya. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kepailitan adalah mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan utang debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada debitur. Proses kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dalam PKPU yang mengatur syarat pihak yang berwenang mengajukan serta tahapan penyelesaiannya. Dalam kepailitan, debitur kehilangan hak untuk mengelola asetnya yang kemudian dialihkan kepada kurator guna dilakukan proses likuidasi dan pembayaran utang kepada kreditur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain kepailitan, terdapat juga mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyusun rencana pembayaran sebelum menyatakan pailit. Dalam penyelesaian kepailitan, kurator dan hakim pengawas berperan penting dalam mengelola aset debitur serta memastikan proses berjalan secara adil dan transparansi. Prinsip-prinsip serta keadilan, keseimbangan, kepastian hukum, transparansi, serta efisiensi menjadi dasar dalam penyelesaian kepailitan agar tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, minta satu lagi. Ngapain?